Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,21 triliun dolar atau turun sekitar 0,9%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 46.357, Ethereum 3.746, Binance Coin 508 dolar, Solana 168, Cardano 1,32, XRP 0,82, Terra Luna 87 dolar, dan Polkadot berada di urutan ke-10 dengan harga 29,82 dolar. Jadi untuk hari ini kita melihat overall market kembali terkoreksi kurang lebih range antara 1-3%. Tapi Polkadot adalah top performer hari ini dengan kenaikan sebesar 3% gitu ya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Pertama, di sini dikatakan Bitcoin traders expect 60K by month end, marking 45K as accumulation. Jadi ada beberapa analis di artikel ini yang memberikan analisanya. Pertama dari si Reg Capital yang menyebutkan bahwa kita sebenarnya masih dalam tahap retest dari penan di sini. Dan menurut si Reg Capital, kita itu perlu sekarang untuk reclaim area resistance di sekitaran 48.000 yang kemarin sudah sempat kita breakdown. Menurut dia, area 48.000 di sini dia katakan the main support and resistance area, atau ya istilahnya menurut dia adalah di sini area major support and resistance lah, yang menurut dia Bitcoin harus sekarang reclaim alias naik lagi ke atas untuk membuat dia bisa lebih confidence mengatakan kemungkinan kita bisa akan mendapati lagi rally ke atas gitu ya. Kemudian ada berapa lagi yang lain dari Michael van de Poel. Di sini dia mengatakan Bitcoin rejected at the 48K level, through which it's still seeking support to be hit, looking at the region of 46K. Jadi menurut si Michael van de Poel juga sama, area 46.000 itu adalah area major support gitu ya. Seperti yang sudah saya sebutkan juga beberapa hari sebelumnya, 46 sampai 48 itu adalah area major support, dan apabila kita tidak mampu stay di atas angka 46.000, maka kemungkinan besar kita bisa mendapati koreksi besar lagi ke dalam, mungkin menuju ke 43 atau bahkan ke 40.000. Dan ada juga yang mengatakan ya ini soal waktu saja sebelum Bitcoin lagi rally lagi, karena sekarang kita lagi ranging. Dan kalau misalnya dia lihat secara historis, setiap kali kita ranging itu berakhir dengan rally, ranging, rally, ranging, rally, ranging lagi. Dan menurut dia, kemungkinan besar kita akan mengulang hal yang sama. Dan juga ada satu lagi dari siapa ini? Dari Twitter pokoknya, Galaxy BTC. Dia mengatakan, kita malah sekarang dalam pattern cup and handle. Sebuah cup and handle besar di sini ya. Jadi cup-nya ini sudah tercipta dari awal tahun 2021, oke, hingga bulan November kemarin, dan sekarang kita sedang membentuk handle-nya menurut dia. Dan cup and handle secara teori ya memang pattern bullish gitu ya, tapi juga ada sebagian orang percaya bahwa sekarang kita juga berpotensi membentuk yang namanya head and shoulder gitu ya. Jadi dari satu chart yang sama, kalian bisa perhatikan dari satu chart yang sama, masing-masing analis itu mempunyai pandangan yang berbeda, gitu ya. Ada yang mengatakan ini cup and handle, ada yang mengatakan ini area support and resistance, ada yang mengatakan juga ini adalah bullish pennant, ada yang mengatakan juga ini potensial head and shoulder dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa memang tidak ada yang bisa memprediksi secara 100% dan tidak ada keharusan gitu ya. Satu analis ke analis lain itu analisanya sama, tidak ada keharusan gitu. Analisa teknikal itu soal perspektif, dari mana kalian melihatnya gitu. Oke, itulah kenapa saya selalu pesan ke kalian, lakukanlah riset kalian sendiri supaya kalian tahu gitu guys. Kalau misalnya ternyata analisa kalian salah, analisa kalian benar, itu kalian harus ngapain? Kalian bisa melihat bahwa beberapa analis di sini saja itu udah mempunyai pandangan yang berbeda gitu.
Oke, mereka-mereka ini ya udah istilahnya lumayan ahli lah dalam analisa teknikal, tapi kok masih pandangannya bisa berbeda gitu, ya kan? Apalagi kalau kita-kita yang istilahnya ya masih belajar-belajar gitu kan, ya tentunya kita juga pasti bisa jadi mempunyai pandangan yang berbeda gitu ya. Dan saya selalu mengatakan saya respect gitu ke orang-orang yang mempunyai analisanya sendiri, walaupun misalnya berseberangan dengan saya, katakanlah saya mengatakan masih bisa bullish, dia mengatakan kemungkinan bearish gitu. Tetapi dia mempunyai analisa yang jelas, argumennya jelas, buktinya jelas, datanya jelas. Oke, saya respect. Nah, karena saya tahu kalau orang-orang seperti itu, walaupun dia mengatakan dia bearish, dia punya datanya, dia punya alasannya, dia itu melakukan riset sendiri, dan dia pasti sudah tahu kalau misalnya ternyata salah analisanya, dia harus ngapain gitu. Oke, jadi analisa teknikal ini hanya untuk memprediksi saja guys. Oke, tetapi tetap kalian harus mempunyai planning. Oke, sekali lagi harus ada planning. Jangan sampai kalian hanya mengikuti analisa dari salah satu orang, kalian langsung masuk. Misalnya yang dikatakan di sini cup and handle, kalian langsung buy gitu. Tapi ketika misalnya gitu ya, kita kembali terkoreksi dalam, kalian sudah harus mempunyai gambaran gitu. Sampai ke area mana kira-kira cup and handle ini tidak lagi valid. Dan ketika itu terjadi, apa yang harus kalian lakukan gitu. Nah, itu yang benar gitu ya guys ya. Jadi nggak usah diperdebatkan lah. Misalnya si A bilang cup and handle, si B bilang double top, si C bilang head and shoulder, si D bilang bullish pennant. Ya terserah gitu guys. Mereka mempunyai pandangan mereka masing-masing. Analisa teknikal itu ya bukan ilmu pasti gitu guys. Oke? Masing-masing punya pandangannya, terserah mereka asalkan mereka mempunyai planning yang jelas. Kalau salah harus gimana, kalau benar harus gimana, sudah selesai. Gitu aja, simple gitu ya guys. Next. Ini dari Binky Pondarosa. Dikatakan di sini, update on the Bitcoin paper hands ratio. Ratio of young coins active in last 6 months divided by circulating supply. Jadi ini adalah dikasih nama paper hand ratio, alias rasio orang-orang yang gampang tergoyahkan lah mentalnya, paper hands gitu ya. Nah ini didapatkan dengan membagi ratio of young coin active in last 6 months dibagi dengan circulating supply. Nah cara pembacanya gimana? Di sini dikatakan kalau misalnya lebih dari 49%, maka itu biasanya adalah fase-fase di mana para retail atau kita-kita yang pemain kecil ini lagi pada FOMO-FOMO gitu. Kalau itu di atas 49%. Nah, tapi kalau di bawah 25%, biasanya itu adalah Bitcoin in dead zone katanya. Dan sekarang, menurut siapa nih namanya? Binky Pondarosa, kita ini sekarang ada di bottom, bullish bottom signal. Dan kita berada di level terendah semenjak tahun 2015 dan waktu itu adalah bear market gitu ya. Dan ini adalah gambarnya guys. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, setiap kali kita menyentuh angka 20-an% gitu ya, secara historis ini guys, secara historis, dimana kita menyentuh angka kurang lebih 23-25, itu biasanya sudah bottom dari koreksinya. Oke, dan selanjutnya kita kemungkinan akan mendapati rally ke atas. Sini. Sebaliknya, setiap kali kita mendapati rasio ini berada di angka yang cukup tinggi di sini, oke, biasanya tidak lama lagi kita akan mendapati koreksi besar atau bahkan bisa masuk ke bear market di sini. Oke. Nah, yang terjadi di sini kalian perhatikan baru ketiga kali dalam sejarah kita melakukan tes di angka kurang lebih 23-25% di rasio ini. Dan 2 kali sebelumnya kita mendapati bottom dari koreksi besar atau bahkan bear market di sini dan kita melanjutkan rally ke atas. Dan sekarang kita juga mendapati si rasio ini, Bitcoin paper hand ratio ini berada di area yang sama dengan terakhir kali di tahun 2018 dan 2015 di sini. Jadi menurut dia, kita sekarang juga udah hampir mendekati bottom dari koreksinya dan bisa jadi seterusnya kita akan mendapati rally lagi ke atas. Tapi sekali lagi guys, ini untuk mid term sampai long term. Oke, jangan sampai kalian ada lagi yang komentar, kok bilangnya ini data on-chain-nya masih bullish kok, tapi kok harganya koreksi terus, masih ditekan terus, ditekan turun terus kok. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan juga, bahwa data on-chain itu sekali lagi guys, bukan untuk menilai pergerakan short term, tapi mid term sampai long term. Jadi kalau misalnya short termnya kita masih mendapati koreksi misalnya hingga ke 43.000, 40.000,
ya itu adalah hal yang wajar gitu ya guys ya. Tapi secara data on-chain itu kita masih dalam keadaan bullish. Oke. Nah, walaupun performa Bitcoin setahun terakhir ya nggak terlalu istilahnya exciting gitu guys ya, nggak terlalu menarik. Kalau kita misalnya, kalau kalian yang sudah lama misalnya di kripto, mungkin pergerakan tahun lalu itu nggak terlalu gimana menarik gitu ya. Selain ya biasanya di bear market juga nggak menarik pastinya. Tapi kan tahun lalu banyak orang beranggapan itu adalah tahun bull market gitu. Dan walaupun kita merasa mungkin tahun 2021 itu ya pergerakannya nggak terlalu signifikan ke atas, rally-nya nggak terlalu kenceng ke atas, tetapi pada kenyataannya Bitcoin sebagai sebuah aset kelas itu masih menghasilkan return yang paling tinggi dibandingkan dengan aset kelas lainnya gitu guys. Kalau kalian bandingkan dengan beberapa lainnya seperti komoditi, US rates, US large cap, US Nasdaq, dan lain sebagainya, Bitcoin itu masih yang menghasilkan return paling besar sebesar 66%. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah masuk Bitcoin dari awal tahun 2021 ya kalian masih menghasilkan kurang lebih 66%. Kalian masih harus bersyukur gitu. Kenapa harus bersyukur? Karena kalau kalian bandingkan dengan aset kelas lainnya ya kalian masih mendapati atau memilih aset kelas yang terbaik gitu dengan kenaikan sebesar 66%. Apalagi kalau kalian lihat angka kumulatif dan annualized-nya atau tahunannya gitu. Kumulatifnya ini kenaikannya udah nggak tahu berapa nih guys. 15 juta persen dari tahun 2011 sampai 2021. 15 juta persen guys. Kalian bandingkan dengan yang lain itu bagaikan langit dan bumi gitu kenaikannya. Kemudian annualized-nya itu 197,2%. Jadi per tahunnya itu kurang lebih rata-rata menghasilkan kurang lebih 197,2%. Cuma mungkin ada argumen mengatakan, tapi kan kok ini kan ada yang namanya law of diminishing return, alias semakin besar sebuah barang ya nanti atau sebuah aset, ya biasanya returnnya akan semakin kecil. Ya saya setuju gitu guys, setuju bahwa secara market cap ya kita tidak lagi sekecil waktu 2012, 2013 dan lain sebagainya. Tetapi sampai sekarang pun kita masih ya secara data dibuktikan bahwa memang itu Bitcoin masih menjadi aset kelas yang terbaik. Secara data memang masih seperti itu, oke? Sampai data menunjukkan hal sebaliknya, ya kita masih bisa mengatakan sampai sekarang ya Bitcoin menjadi pilihan aset kelas terbaik untuk investasi gitu. Karena sampai data 2021 pun kita melihat pergerakannya masih yang terbaik, gainnya masih paling besar. Walaupun oke lah, mungkin kita nggak bisa lagi ngelihat mungkin kenaikan ribuan persen di Bitcoin. Mungkin ribuan persen dalam waktu jangka panjang 10 tahun, 15 tahun ya itu bisa gitu guys. Tapi kalau misalnya kalian expect Bitcoin dalam setahun misalnya naik 1000%, untuk sekarang ya mungkin itu terlalu out of reach gitu ya, atau sedikit terlalu optimis gitu. Karena market cap-nya yang sudah termasuk cukup besar. Cuman kan bukan berarti kita tidak bisa menghasilkan di Bitcoin gitu. Kalaupun ada setahun kita menghasilkan 100% dari uang kita, per tahunnya 100% katakanlah, yaitu kita setiap tahun 2 kali lipat uang kita guys, dan itu di compound terus menerus, dan uang kalian itu bisa dari yang kecil menjadi luar biasa besar dengan teknik compounding gitu ya. Kalau misalnya kalian belum ngerti compounding, kalian bisa cek di YouTube, itu banyak banget orang bahas itu apa sih compounding gitu, dan gimana sih cara pakainya supaya kalian bisa mempunyai uang yang sebenarnya dari kecil-kecil di compound terus, digulung terus sampai akhirnya menjadi besar gitu ya. Itu adalah yang ketiga. Kemudian yang kedua, nah ini juga adalah sebuah data on-chain yang sering juga kita bahas di channel ini, yaitu adalah illiquid supply ratio. Jadi ini adalah illiquid versus liquid supply. Illiquid ya berarti supply Bitcoin yang sudah tidak lagi liquid, alias tidak lagi digerakkan, tidak lagi berada di exchange, alias tidak bisa diperjualbelikan lagi, tapi sudah ditarik keluar dari exchange dan disimpan di cold wallet. Jadi itu yang termasuk illiquid supply, dan ini dibandingkan dengan liquid supply gitu ya. Liquid supply ya berarti stok Bitcoin yang berada di exchange yang bisa diperjualbelikan, yang liquid gitulah ya. Dan kalau kalian perhatikan chartnya, sampai sekarang pun kita masih belum menunjukkan adanya pelemahan trennya, alias illiquid supply-nya itu masih naik terus-menerus, walaupun harganya terus-menerus turun di sini ya guys. Tapi illiquid supply-nya masih terus-menerus naik.
Dalam artian apa? Walaupun harganya terus-menerus turun, tapi kita tidak melihat ada orang-orang yang para pemain besar ini tidak banyak yang panik dan tidak banyak yang mendepositkan Bitcoinnya ke exchange. Yang membuat illiquid supply-nya bukan turun, malah terus naik. Berbeda dengan yang terjadi di bulan Mei kemarin, di mana ketika itu kita mendapati ada koreksi besar di sini sebelum kita membuat bull trap. Tetapi kalian bisa notice bahwa illiquid supply versus liquid supply-nya itu terus-menerus menurun di sini. Oke, dan pada akhirnya kita mendapati koreksi besar. Nah, hal yang berbeda terjadi di sini. Dan menurut si Bitcoin Archive, ya ini tinggal menunggu masalah waktu saja. Oke, but who knows when, katanya. Ya, nggak ada yang tahu kapan akan terjadi gitu. The trend is very bullish, even though people hate hearing this when price has dipped. Uncertainty equals opportunity. Jadi ketidakpastian itu adalah sebuah kesempatan menurut dia, dan saya setuju gitu guys. Setiap kali kita melihat ketika pasar saham atau pasar kripto itu dalam keadaan uncertainty atau dalam keadaan tidak pasti, alias market itu masih dalam keadaan yang fear, ketakutan, banyak orang ragu pengen masuk, pada saat itulah biasanya kesempatan untuk kita masuk gitu ya. Itu adalah opportunity menurut si Bitcoin Archive. Dan secara historis juga membuktikan hal seperti itu. Ketika market sedang lesu, orang-orang sedang malas pengen masuk, kemudian orang-orang lagi pada fear, pada ketakutan mau masuk ke Bitcoin, biasanya tidak lama lagi ya malah kita akan mendapati rally ke atas gitu ya. Dan secara illiquid supply juga kita melihat kita masih dalam keadaan bullish. Sekali lagi guys, ini untuk mid term sampai long term gitu ya. Oke, so itu adalah beberapa berita dan data terbaru yang pengen saya sampaikan hari ini. Untuk sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Oke, sekarang kita mulai dari daily chart terlebih dahulu, guys. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, per hari ini pun kita masih dalam sideways movement di sini. Antara 46.000 hingga angka 51.000. Ya, kalau kalian bosan ya memang apa boleh buat gitu ya. Memang itu yang terjadi. Mungkin kalian bosan setiap hari mendengar saya katakan kita masih dalam keadaan sideways. Tapi saya harus tetap objektif mengatakan memang faktanya kita masih dalam keadaan sideways. Seperti yang saya sampaikan kemarin, sebelum kita benar-benar breakdown ke bawah dan close, atau breakout ke atas dan close, ya kita masih dalam keadaan sideways. Mungkin sesekali ya kita akan mendapati semacam fake out gitu kan, fake out. Ini juga fake out. Tapi kita tidak sempat untuk close di luar kotak biru ini, dimana kita sudah sideways dari kurang lebih tanggal 5 Desember sampai sekarang. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di time frame yang lebih kecil di 1 hour chart, ya sama aja guys, belum banyak yang berubah. Kemarin kita membuat, saya masih ingat buat videonya itu masih kurang lebih di sekitaran sini gitu ya. Jadi sampai sekarang pun ya kita belum bergerak kemana-mana gitu guys, cuman kayak terkoreksi lagi kecil ke area support lagi di sekitar 46.000 yang sudah berkali-kali nih guys menahan harga Bitcoin. Oke, dan semoga saja ini tidak tertembus, karena kalau sampai tertembus maka kemungkinan besar kita akan mendapati semacam panic selling lagi terjadi. Oke, dan kalau misalnya kita lihat area support and resistance berikutnya, mungkin ini udah juga pernah kalian ketahui gitu ya, udah pernah saya liatin juga. Jika kita mampu menembus area support di sini, maka next area support harusnya berada di sekitaran angka 43.000 dan angka 40.000. Dan kalau misalnya terjadi kita nyampe ke angka 40.000, maka ini sudah menyelesaikan sebuah misi gitu ya. Dari beberapa analis itu mengatakan ya kita harus mengisi dulu wick di sini sebelum kita bisa lagi naik ke atas. Maka kalau kita menyentuh lagi angka 40.000, ya kita udah menyelesaikan misi tersebut gitu, alias kita udah kembali mengisi wick tersebut. Dan secara historis ya memang ketika kita mendapati koreksi besar yang ada wicknya yang panjang-panjang ya, seperti di sini kalau misalnya kalian perhatikan di sini, kemudian juga di sini ya kan, kemudian di mana lagi guys, kita cek. Nah, di sini juga wicknya panjang ya kan. Setiap kali kita mendapati ada koreksi dalam disertai wick yang panjang seperti ini, biasanya kita akan kembali mengisi lagi wick tersebut atau bahkan membuat lower low sebelum kita naik. Di sini juga sama, kita membuat wick panjang karena ada koreksi dalam, kemudian kita koreksi sebentar ke atas dan kita kembali mengisi wick tersebut sebelum pada akhirnya kita kembali naik ke atas.
Hal yang sama juga terjadi di sini, kita mendapati wick yang panjang sebelum kita retracement ke atas, dan pada akhirnya kita kembali mengisi wick tersebut sebelum kita benar-benar rally lagi ke atas. Nah, apakah hal yang sama juga akan terjadi di sini? Kalau misalnya kita akan mengikuti persis dengan berapa kali sebelumnya di sini, maka yang terjadi harusnya akan kurang lebih seperti ini. Kita mendapati juga koreksi dalam disertai wick panjang di sini, kemudian kita sekarang dalam tahap retracement ke atas dan kita akan kembali mengisi wick di sekitaran sini. Oke, mungkin ke area 40-an ribu dan kita baru akan mungkin mendapati reversal ke atas. Jadi menurut saya itu adalah salah satu senario yang mempunyai probabilitas cukup tinggi sekarang ya. Ya, selama kita mampu breakdown dari angka 46.000 di sini ya, selama kita belum mampu break dari area di sini ya tentunya kita belum bisa berbicara soal 43.000 atau 40.000 gitu ya. Karena pun kalian bisa lihat kita sudah melakukan percobaan 5 kali nih guys. Sama yang tadi mungkin 6 kali hitungannya, oke? Dan berkali-kali itu mendapatkan rejection. Ya kita pantau saja lah, apakah kita akan mendapati breakdown hari ini, ataukah senario kita yang kemarin sebelumnya juga akan terlaksana, di mana kita mendapati juga memang sekarang adanya potensial apa. Bahkan sekarang mungkin kita bisa sebutnya sebagai triple bottom, dan neckline-nya masih tetap sama di sini, oke? Dan sekali lagi guys, kenapa saya selalu pesan kalau misalnya ada pattern semacam ini, kalau saya pribadi belum akan masuk sebelum dia breakout dari neckline-nya. Karena kalau misalnya belum breakout dari neckline, berarti belum ada konfirmasi bahwa double bottom atau triple bottom ini valid gitu. Baru akan valid ketika kita sudah breakout dari neckline, kemudian kita baru mungkin bisa expect Bitcoin akan kembali retest ke angka 51.000. So ya mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan ya kita bisa melihat market mengambil keputusan lah guys ya. Pengennya ke arah mana, karena mungkin udah cukup lama juga kita bertahan di kedua area ini antara 46 sampai 51.000. Udah sampai bosen, capek kita setiap hari cuma di sini-sini doang. Kita pengennya ya market yang lebih exciting gitu ya, yang bergeraknya liar, yang setahu kita memang kripto ya seperti itu gitu ya. So itu aja sih hari ini guys, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Untuk teman-teman yang juga sudah mendaftar akun Bybit menggunakan link yang sudah saya sediakan, jangan lupa juga bahwa kita lagi ada launchpad lagi, namanya launchpad Kasta. Seperti yang kalian ketahui juga bahwa setiap kali launchpad di Bybit itu biasanya kenaikannya sampai ribuan %. So kalian jangan sampai ketinggalan untuk ikutan periode berlangganannya nanti. Sekarang udah periode snapshot, 22 jam lagi akan berubah menjadi periode berlangganan dan kalian bisa commit BitDAO kalian. Minimal 50 BitDAO kalian sudah bisa ikutan launchpad-nya dan kalian akan mendapatkan alokasi. Untuk kalian-kalian yang belum sempat ikutan, ya tentunya kalian bisa langsung aja daftar dulu dengan link yang sudah saya sediakan di bawah. Kalian daftar Bybit dulu, kemudian kalian sediakan minimal 50 BitDAO dan kalian akan berhak untuk mengikuti launchpad ini. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, rata-rata project di Bybit itu launchpad-nya rata-rata berhasil gitu guys. Dan Kasta ini adalah salah satu koin yang di-back sama influencer besar namanya The Moon gitu ya. Dan dia termasuk petingginya lah di sini, atau pemiliknya si Kasta atau foundernya lah, kurang lebih seperti itu. Dan menurut saya ya Kasta ini bisa jadi ketika launching bakal booming banget karena di back sama influencer besar gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian mendapatkan banyak alokasinya, dan yang belum ikutan ya tentunya kalian bisa langsung daftar dulu, karena di Bybit ini sering banget ada launchpad dan kalian kehilangan kesempatan untuk dapat uang gratis kalau kalian belum mendaftar sekarang. So kalian langsung aja daftar sekarang di link yang sudah saya sediakan di bawah, dan kalau misalnya kalian ada deposit dan juga trade, kalian juga akan mendapatkan bonus tambahan apabila kalian mendaftar menggunakan link saya. So, terima kasih guys yang sudah menonton sampai selesai. Mohon bantuan like-nya dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.